Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maipa Putri Mardiana. Saya merupakan mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang dengan nomor induk mahasiswa P1337423221005 Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan polusi udara global semenjak pandemi COVID-19 dimulai. Seperti yang sudah diketahui, virus COVID-19 telah menyebar dan masuk ke dalam Indonesia pada awal tahun 2020. Menurut WHO, virus COVID-19 telah ditetapkan sebagai wabah karena tidak memiliki ambang batas dalam infeksi maupun kematiannya. Dan semenjak itu, pemerintah di seluruh dunia menyatakan kepada masyarakat untuk melakukan lockdown, karantina, serta social distancing. Lockdown sendiri memiliki arti untuk situasi melarang masyarakat untuk berpergian ke suatu tempat dengan alasan kondisi darurat. Dampak dari lockdown ini ialah polusi udara semakin menurun, bahkan udara di Indonesia terlihat jauh lebih bersih. Udara merupakan komponen yang sangat penting bagi keberlangsungannya makhluk hidup, terutama manusia. Udara yang bersih sangat berhubungan dengan kesehatan lingkungan, terutama tentang pengurangan gas berbahaya. Menurut British Columbia Air menyatakan pada tahun 2016 kualitas udara ialah keadaan udara di sekitar kita yang mengacu pada keadaan bersih ataupun tercemar. Dari data Bappenas pada tahun 2009 menyatakan bahwa kontribusi gas buang dari transportasi mencapai 60 hingga 70%. Karena di dalam bahan bakar terdapat senyawa hidrokarbon yang dapat menghasilkan NO, CO, serta VOC. Sedangkan pada kegiatan industri menghasilkan hasil buangan berupa gas beracun dan berbahaya. Pada akhir tahun 2019, World Meteorological Organization atau WMO menyatakan bahwa bumi sedang dalam keadaan kondisi terpanas di dalam sejarah. Hal ini disebabkan karena peningkatannya gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Sedangkan pada tahun 2017, tercatat konsentrasi CO2 di atmosfer mencapai 405,6 ppm. Konsentrasi ini diikuti dengan meningkatnya suhu bumi. Tetapi, semenjak diberlakukannya pembatasan kegiatan, Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih, atau biasa disebut CREA, menyatakan bahwa emisi CO2 mengalami penurunan sebanyak 17% akibat karantina COVID-19 di berbagai negara. Hampir setengah atau 43% dari penurunan emisi global ini disebabkan atau berasal dari sektor transportasi dan industri, baik kendaraan bermotor maupun pabrik manufaktur. Karena di saat diberlangsungkannya pembatasan kegiatan ini, masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah dan melakukan pekerjaan maupun menuntut ilmu atau bersekolah secara jarak jauh atau di dalam rumah saja. Sehingga secara keseluruhan kondisi lingkungan terlihat lebih bersih karena nitrogen dioksida tidak melewati ambang batas. Karena apabila polutan udara ini melewati ambang batas dapat menyebabkan hujan asam, keasaman pada tanah, perusakan bangunan, serta menjadi perusak lapisan ozon. Pencegahan dan penanggulangan mutu udara ini juga dilangsungkan dengan cara inventarisasi mutu ambien, serta pencegahan sumber pencemar baik dari sumber yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk sumber gangguan dan penanggulangan kondisi darurat. Pencegahan pencemaran udara atau paparan mikrobiologis dilakukan menjadi dua tempat, yaitu di luar dan di dalam ruangan. Jika di luar, kita diwajibkan untuk menjaga jarak dan melakukan protokol kesehatan sesuai standar, serta menjaga lingkungan agar tetap higien dan saniter. Sedangkan apabila kita di dalam ruangan dan kita sedang melakukan isolasi mandiri, kita diminta untuk tetap menjaga kualitas udara di dalam ruangan itu, seperti menjaga sirkulasi udara agar tetap terjaga dan terlihat bersih. Maka dari itu, marilah kita menjaga kesehatan lingkungan dengan melakukan reboisasi, tidak membuka lahan, untuk tetap mengubur sampah bukan membakar sampah, serta
mengganti transportasi pribadi menjadi transportasi umum. Karena kegiatan-kegiatan tersebut dapat menekan polusi udara secara global dan menjaga kelestarian lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.